Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, para bapak, para ibu, rahimakumullah, marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Riyadhus Shalihin yang sampai pada telaah bahasan perasaan takut kepada Allah, sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Insya Allah kita sampai pada telaah hadis nomor 2. Saudara sekalian, takut ini termasuk gerak batin. Selanjutnya, dari perasaan takut ini ada harapan. Apa? Dihindarkan dari yang ditakuti. Kemudian mendapatkan perasaan aman. Kemudian dia akan waspada menjaga perasaan. Menjaga dengan rasa aman supaya tidak terlena, itu namanya muraqabah. Muraqabah itu upaya mendekatkan kepada Allah. Lewat apa? Sistem penjagaan. Maka muraqabah ini ada jalan yang dilalui. Apa itu? Menjalani yang diperintah, berupaya menjaga jangan sampai meninggalkan. Begitu juga berupaya menjauhi larangan, jangan sampai melanggar apalagi mengganti. Perasaan itu namanya muraqabah. Itu gerak batin ini. Kemudian apa? Terus akan ada kondisi batin.
Yang kondisi batin itu disebut hal. Hal itu kondisi kejiwaan. Nanti ditingkatkan. Tambah naik, tambah naik, tambah naik. Jadi ibadahnya itu sudah tanpa tingkatan takut. Tapi kalau takut ya kan nggak nyaman itu. Nah, nanti dia akan ditingkatkan apa? Merasa aman dari yang ditakuti. Itu nanti ada ketenangan di situ. Nah, orang kafir itu nggak punya sistem yang dipahamkan. Apalagi ya dikasih pembekalan cara menggapai yang kondisi aman, menghindar dari ketakutan. Tidak punya mereka. Makanya ada kecemasan-kecemasan. Ajaran-ajaran selain Islam itu, kalau dijalani, hilang cemas, tapi seperti pecandu narkoba itu. Tapi tidak menghilangkan akar masalah. Tidak seperti hiburan ini. Kalau pengaruh hilang, kumat maneh. Makanya ketenangan itu diletakkan pada dasar yang kuat. Apa itu? Iman kepada yang melarang. Bahwa larangannya itu di sana bahaya-bahaya. Iman kepada perintah. Bahwa yang perintah di sanalah akan menciptakan ketenangan jiwa. Dulu sudah kita bahas. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mempercayai apa yang dipercayai pada Allah. Allah itu punya wewenang. Tidak saja mencipta, tapi Allah punya wewenang. Wewenang apa? Menurunkan informasi bahaya, memberitahukan informasi selamat. Wah, ini saja. Fokus perhatiannya larangan perintah, larangan perintah, larangan perintah. Dijaga ini. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur ya perasaan percaya kepada Allah itu dengan kezaliman. Apa zalimnya ini? Tidak mewaspadai standar pengaman, tidak mewaspadai standar keselamatan. Ini itu namanya zalim. Dikira bahaya, jadi jaluk terhindar bahaya. Diberitahu selamat, katanya minta selamat. Tapi kok tidak perhatian kepada informasi berita tadi. Ya. Maka dia akan mendapatkan apa? Persentase perasaan resah. Tapi kalau tidak dicampur, ulaika lahumul amnu, mereka lah yang mendapatkan jatah perasaan aman. Maka dalam kondisi yang paling kalut sekalipun, itu muncul ini. Kekuatan iman ini. Tidak percaya? Bandingkan ya. Foto-foto kondisi perang. Rakyat Palestina itu diancam. Akan ada serangan darat. Dan sudah dibuktikan itu, rumah sakit hancur. Tapi ultimatum ini tidak direken. Saya tidak akan keluar dari negara saya. Itu dari mana kekuatan itu? Nah, kita kan digoda Pak, seperti di Palestina. Bandingkan dengan kondisi rakyat Israel. Cemas dia ini. Sehingga bangun tembok 70 meter tebalnya berapa ini? Mungkin setengah meter tebalnya ini. Apa bisa rasa aman itu ya bisa ditanggulangi dengan tembok-tembok itu? Tidak bisa.
Ada bentuk sistem pertahanan iron dome itu. Itu kan rasa cemas itu ya. Loh, ini kan kita lihat buktinya itu. Negara-negara yang kaya itu militernya paling kuat. Itu menunjukkan apa? Tidak aman itu. Makanya orang kafir itu, mari kita jadikan itu peraga, itu ayat Allah. Untuk menunjukkan apa? Perasaan tidak aman. Jadi orang yang menaruh percaya kepada Allah, apa yang dipercayai sistem pengaman tadi, larangan, perintah, itu pengaman. Kemudian tidak mencampur, ya, pelanggaran-pelanggaran. Maka mereka lah orang yang paling aman. Wahyu, sedangkan kondisi orang itu muhtadun, orang-orang yang dibimbing. Ini ya, dibimbing. Maka sebetulnya kalau kita itu minta aman, loh, saya kan sudah menunjukkan jalan aman, perintah. Saya kan sudah menunjukkan jalan aman, larangan. Nah, ini ya. Itu tidak bisa dilawan, hukum Islam tidak bisa. Sama dengan orang-orang korupsi nih. Itu orang-orang punya jabatan tinggi ya. Dia merasa tidak aman. Itu ya, tidak merasa tidak aman. Sampai yang belum lahir itu dipikirkan. Padahal dia sendiri tidak memegang. Saya besok itu masih hidup apa enggak kan memegang. Tapi orang yang paling kalut, kenapa? Tidak punya sistem pengaman. Tidak punya sistem perlindungan. Maka dibikin sendiri perlindungan hukum, backing jabatan, backing pengikut yang banyak. Lo sampai kapan? Yang backing kita juga akan mati. Padahal perjalanan ini nanti akan ketemu bahaya-bahaya. Bahaya dunia koyong ini, bahaya kubur ya Allah. Bahaya akhirat ya Allah. Jadi fokus kita ini sana sebetulnya. Nah, di sini ini informasi dari Nabi. Imam Nawawi menghimpun di dalam kitab masalah takut. Nah, supaya ini ada respon batin, sertakan. Sebab takut itu hidayah, ada takut naluria. Takut yang hidayah itu binatang punya rasa takut. Orang kafir punya rasa takut. Buktinya apa? Bangun kekuatan militer ya. Begitu kuatnya. Tapi itu takut-takut yang naluri ya. Tapi takut yang hidayah muhtadun itu hanya diberikan oleh Allah pada sistem pengaman tadi. Larangannya ojo, jangan. Perintahnya lakukan, jangan tinggalkan. Nanti ya. Itu ada respon. Gerak respon ini namanya hal kondisi jiwa. Jadi takut yang naluria, jadi takut yang hidayah. Aman dia. Merasa aman. Pandemi kemarin, orang gelap. Yang cemas itu malah orang-orang yang punya perusahaan, karyawannya ribuan itu. Kenapa harus dia berpikir kan kepentingan karyawan ribuan itu? Paling cemas, ada yang bunuh diri. Direktur utama perusahaan mobil Korea itu nembak ini. Mati. Loh, padahal popularitas punya pabrik. Penghasilannya berapa ya? Triliun itu. Tetapi kok bunuh diri? Kenapa itu? Ini ada perasaan takut yang tidak diselesaikan dengan sistem Islam. Ini bahaya, manusia itu tanpa setan itu bisa sesat manusia itu. Makanya butuh pengaman yang bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, bisa dirasakan. Itu hidayah. Seneng naluria. Bahaya seneng naluria. Kejiwaan senang, tidak bisa dihilangkan. Tapi dikasih jalan keluar, senengi yang disenangi Allah. Di mana kita tahu senangnya Allah? Larangannya Allah senang nek kau tinggalkan. Allah benci kalau kamu jalan. Begitu juga perintahnya. Allah senang kalau kamu jalan. Allah benci kalau kamu tinggalkan. Ini nanti ini ya senangnya muhtadun, terbimbing.
Oh, berarti tenang, iya ya. Ayo coba kita dengan orang yang paling kita senangi, kalah enggak ya? Kalah kita. Dengan orang yang paling kita senangi, kalah saya. Kenapa? Nalurinya. Lu Nabi ditegur kok. Dalam surat Tahrim ini. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Tabtaghi maradhata azwajik. Kamu hanya memelihara senangnya istrimu. Kok haramkan yang dihalalkan oleh Allah? Ya, Nabi itu kan, Nabi itu punya perasaan cinta. Sampai merubah hukum yang halal jadi haram. Kenapa? Mengharap senangnya orang dekatnya. Itu ya. Lu itu naluri ya. Maka senang itu harus disalurkan. Seperti halnya benci, itu harus disalurkan. Takut, itu harus dikasih jalan salurannya. Dalam bahasanya Quran apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah masukkan aku tempat masuk sing bener. Ada tempat masuk salah. Apa tempat masuk yang salah? Kamu takut. Harus apa? Membangun pertahanan-pertahanan yang dikarang-karang gini. Tambah waktu. Biayanya mahal. Wong tenang itu tempatnya di hati. Turunnya di mana? Di dalam ketaatan. Termasuk kita ke masjid ini. Nazalat alaihi musakina, turun ketenangan. Tempatnya, tapi wadahnya kan hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mukminin. Allah yang mengirimkan perasaan tenang di hati mukmin. Tempatnya di mana? Baca Quran, mentelaah Al-Quran, kumpul mentelaah Al-Quran, hafadhumul malaikat, fikrumuni malaikat, wawasyiatul rahmat, dinaungi rahmat, didoakan malaikat. Jenengan boleh doa orang yang paling suci kan? Malaikat itu tidak suci, suci. Apa doanya? Allah marhamhu, rahmati ya Allah, bebaskan dari dikendalikan perasaan-perasaan yang naluri. Maka diturunkan yang hidayah, takut yang hidayah, benci yang hidayah. Ini, nah itu bedanya nanti di sini. Wahum muhtadun, mereka lah orang-orang yang dibimbing. Nah sekarang kita nginjak itu supaya tidak lupa bahasan sebelumnya. Dan ini bisa melorot, turun, naik, 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 bisa turun. Maka disebut makom. Makom itu apa? Kalau ini sudah tepat, nggak bisa melorot. Tapi kalau masih melorot itu namanya hal. Kenapa disebut hal? Karena yahulu. Bisa pindah-pindah. Masih butuh dididik. Gitu ya. Nah, itu diteoritiskan dalam bentuk teori ubudiyah. Gerak batin. Makom itu tetap. Naik kelas berikutnya yang turun-turun ini. Tapi macetnya makom. Ini disebut makom. Oh makomnya nggak tanam samunu. Ya kita sadari. Rasulullah itu ya. Awak dewi kan ngerdek ya. Turun terjadi kan ngerdek. Rasulullah di waktu tidur gitu. Ya nggak bisa ditiru. Oh makomnya Rasul ya. Tapi kita merasakan rembesannya itu merasa. Waktu tidur terus bisa istirahat perang pegel. Tidur ngambil tempat dewi-dewi. Itu datang begini kan Nabi. Pucuknya pedang nih. Saat ini siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Loh, kalau kita kan ini, kadang-kadang mulut Rasulullah enggak ya? Allah. Loh, Allah itu ngetokno energi itu. Langsung Allah. Itu langsung ada itu. Gayanya ada. Ini ya. Siapa sih muni Rasulullah? Ini ya. Terus dibalik. Diambil pedangnya. Sekarang siapa yang melindungi kamu? Dibalik Rasulullah. Itu kondisi yang paling mencemaskan, menakutkan, dadakan ini. Tidak ada yang tahu mencil Nabi. Itu baru semacam itu bisa sampai makomnya beda. Takutnya para aulia dengan takutnya Nabi itu beda. Nah, itu kondisi-kondisi ini yang membedakan.
Ya tidak ada kecuali engkau. Engkau orang yang paling pemaaf. Loh, kalau ini tidak ditebak saya kalau kita kan tidak. Ya, syarat ya. Syaratnya kamu masuk Islam. Saya tidak mau masuk Islam. Saya akan beritakan orang yang paling baik di muka bumi ini. Itu syaratnya diterima oleh Nabi. Diberitakan tidak ada manusia yang dalam kondisi puncak ya bisa membalas tapi tidak membalas. Akhirnya banyak kaumnya terprovokasi dengan berita lalu masuk Islam semuanya sekali. Itu Rasulullah SAW. Itu ya. Nah, di sini takut yang nalurian itu pasti beriring. Orang yang takut itu pasti ono seneng. Apa? Senang terhindar dari yang ditakuti. Kalau sudah mendapatkan yang rasa aman, itu ya, benci ditinggalkan perasaan aman. Itu masalah-masalah itu jenenge ubudiyah. Ubudiyah itu gerak batin, itu yang dilihat Nabi. Walakin yang dulu hilang qulubikum. Tapi Allah fokus gerak batinnya itu tadi. Nah, ketika kita di masjid ini perasaannya apa? Itu beda. Nanti hasilnya beda. Itu ya. Oh, didoakan para malaikat, ya, dikerumuni malaikat, ya, diliputi rahmat Allah, turun ketenangan. Itu ya. Nah, di sini sertakan. Meskipun tidak bisa merasakan nggak apa-apa. Tapi kalau terbiasa terus itu namanya hal. Engkau nek mantap itu baru terasa itu. Oh, ternyata benar ya. Nah, itu ya. Itu namanya hidayah. Nah, itu ya. Kembali kepada ini. Wa anhu dan darinya. Nya siapa? Ibnu Mas'ud. Hadis nomor pertama itu. Dari Ibnu Mas'ud. Kola beliau menegaskan gini. Kola Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mensabdakan gini. Yukta bi jahannama. Ya. Yukta itu artinya apa? Didatangkan di jahannam. Sebetulnya kan yukta jahannamu kan ya? Di jahannama. Itu menunjukkan apa? Penekanan makna. Bener-bener loh. Neraka jahanam ini mah ditekakno itu. Ini makhluk. Sampai para sahabat itu saking bersihnya majelis Nabi itu bersih dari setan. Itu ya. Itu sampai bikinnya dibuka. Pendengarannya dibuka. Titik aja gak terus. Itu mendengar apa? Suara yang begitu keras ya. Dengar kamu. Iya Nabi. Ini belum mata. Nah, tadi ada dibuka mata, dibuka telinga. Kenapa telinganya kok dibuka? Dayanya ini daya kan alamiah ya. Orang kan punya daya dengar. Tapi kalau digunakan mendengar kalamullah, mendengar kata-kata yang baik, ini tajam, pendengarannya tajam. Alat itu dikai bukti. Ada suara gembelegar. Dengar kamu? Iya, dengar Nabi. Karena majelis Nabi mendukung. Tahu kamu? Itu 70 tahun yang lalu. Malaikat itu melempar batu. Kelunting-kelunting. Itu baru sampai hari ini. Berarti apa? Kedalamannya berapa itu? Wallahu alam. Jadi yukta di jahannam. Yauma idzin pada saat itu, pada hari itu, laha baginya, bagi jahanam itu artinya apa? Yang mempunyai sab'una alfan zimamin. Ya, yang mempunyai 70.000 zimam. Zimam itu tali kendali. Jadi orang ini, kayak kenceng ngono ya. Itu ya, itu baru jahanam. Ma'akulli zimamin, ma'akul itu menyertai setiap zimam, kendali tadi, sab'una alfan, 70.000 malakin.
malaikat ya jurunahu, ya, yang menariknya. Allah. Lu katanya malaikat 9. Jadi jahanam itu punya 9 malaikat. Itu ya. Itu malaikat tis'ata. Itu Al-Quran menyebut 9. Tapi 9 ini ya punya itu tadi, pasukan-pasukan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Itu makhluk Allah untuk apa? Ya. Mengungkapkan Allah itu punya marah. Allah itu punya marah. Tapi marahnya Allah itu masih dikalahkan oleh sifat Rahman Rahim sayangnya. Berarti apa? Bisa berkutik? Tidak bisa. Ya, tidak bisa berkutik. Ayo, kalau manusia itu memang benar-benar menguasai dirinya. Ayo, ketika berangkat tidur bisa dipastikan bangun. Nanti detik ini kesadaran saya kembalikan. Tidak bisa. Detik ini kesadaran saya ambil. Tidak bisa. Lo tiap hari loh kita menjadi pelaku kebangkitan. Kok tidak percaya kebangkitan? Itu ya. Nah, manusia itu tidak berkutik. Sekuat apapun manusia tidak bisa menguasai dirinya. Makanya ini kalau tidak dikasih saluran syariat yang benar, itu jadi kecemasan manusia. Itu ya. Nah, makanya ini dampak-dampak psikis bagi yang membaca. Ini apa ya? Ini loh, neraka jahanam ini meningun. Selanjutnya, wa an Nu'man bin Bashir, hadis nomor 3, dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Qala, beliau tegaskan, Sami'tun nabiyya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau menegaskan gini. Inna, sesungguhnya, ahwan itu yang paling ringan. Ahlan nari, penduduk neraka azaban, apa azabnya? Jadi nanti ada standar yang paling ringan sampai standar yang berat. Nah, ini disebutkan yang paling ringan siksaan penghuni neraka yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Laro dulu bener-bener ada seseorang yudha'u, dipasang, diletakkan fi akhmasi qadamaihi, ya, ditapak kedua kakinya. Ini akhmas ini sebelah belakangnya, tungkai belakang ini dikasih apa? Jamrotani, 2 bara. Jamrotani, 2 bara api. Strikil ini. Itu yang pernah diturunkan oleh Ababil itu. Tembus bumi ku bolong, nanti. Itu. Kemudian apa? Yagli. Bola yagli itu artinya apa? Mendidih minhuma, lantaran 2 bara batu neraka tadi. Seberapa sih tungkainya manusia? Ya paling kerikil cilik. Itu radiasinya sampai nggak ada mati ya. Yang ada mati enak. Sampai menjalui penghuni neraka ini. Iddi alainal maut. Ya malik. Putuskan kematian bagi saya. Oh, udah ono mati. Matinya sudah dimatikan. Jadi nanti ada upacara penyembelihan mati. Jadi jahanam itu ada
kambing hitam. Makanya saya kira kambing hitam ya gak enak ya, di kambing hitam kan. Lah menengku mati seperti kambing hitam, sembelih hari ini tidak ada kematian selamanya. Jadi ini dikasih kekuatan ya seperti hanya kondisi. Dibuktikan bahwa jasad itu tidak bisa dimakan oleh zat-zat bumi ini. Siapa itu? Jasadnya para nabi. Itu menunjukkan apa? Memang itu mukjizat itu. Jadi ada jasad yang diabadikan. Itu sebagai bukti bahwa nanti di akhir kiamat ini, dari kiamat itu. Maka mendede dimah Dimah itu mana ya? Otaknya ini. Jadi uruk. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya ibadah kita ya Allah. Doa Nabi yang paling banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jenengan selamat akan sukun neraka pun selamat ya Allah. Ini selamat. Mbu tingkatane piro pokoke gak neraka. Itu Rasulullah mengajarkan kerendahan hati. Meskipun mintanya apa? Fa idza sa'altum fas'alu a'lal jannah. Kalau kamu minta ojo sing rendah, sing paling tinggi kelas. Apa itu? Surga yang paling tinggi Al-Firdaus. Mintalah tertinggi sana. Maka berlomba-lomba. Itu ya. Nah, hidup ini sementara. Rugi kalau kita ini tidak punya cita-cita masa depan menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membangun gengsi, harga diri, kehormatan-kehormatan, dan itu bukan orisinil. Yang orisinil nanti di hadapan Allah. Terhormat dengan Islam. Seperti warga Palestina itu. Si wanita kalau tidur pakai kerudung lengkap. Apa? Sewaktu-waktu mati auratnya gak ketok. Itu rasa apa itu? Rasa aman. Coba warga Israel langsung nang luar negeri. Bandara penuh. Kenapa? Cemas dia. Sebelum terjadi cemas. Kalau terjadi malah luar biasa. Tentara-tentara di pihak kafir yang berperang. Itu ya, mana sih bunuh diri wakil. Tentara Amerika itu bunuh diri banyak. Kasus Afghanistan itu. Setelah pulang gila. Kenapa? Itu cemas hidupnya cemas. Nah kita enggak. Muslim itu enggak bunuh. Kembali kepada ini. Kenapa? Ketakutannya sudah hidayah. Ya. Ma yaro ahadan, ya. Ma yaro ahadan asyaddu minhu adzaban. Ya. Ma yaro, ya, tidaklah melihat ahadan seorang pun asyaddu yang jauh lebih berat minhu dari orang tersebut adzaban. Apa? Hukuman siksanya. Itu paling ringan itu. Itu ya. Wa innahu, padahal sesungguhnya dia itulah ahwanuhu, benar-benar yang paling ringan di antara mereka azaban, hukumannya. Terus pokok ibadah kita itu diterima oleh Allah, moga-moga diterima ini ya. Kalau tidak diterima rugi besok. Nah kalau diterima soroe dihitung. Apa mana? Gak soroe dihitung. Itu ya. Nah ini supaya apa? Timbul tidak ada kecemasan yang paling cemas kecuali apa? Kecemasan kubur akhirat. Tidak ada ketenangan yang paling tenang kecuali ketenangan kubur akhirat. Nah sekarang ini dunia itu ya tenang gak tenang, tenang gak tenang, senang susah. Itu dunia karakternya gitu. Nah supaya tidak terombang-ambing dengan perubahan ini, maka dikasih pengaman yaitu Islam. Itu ya. Nah orang kafir tidak punya ajaran semacam ini, tidak punya keyakinan kecuali dunia ini. Hanya doa, akhiratnya dungo. Prakteknya tidak ada di dunia, tidak ada. Ini ya, kita lanjutkan hadis nomor 4. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan gini, minhu, di antara mereka man ta'khudhu,
ada orang yang dilalui, takut itu diambil. Kalau dalam bahasa sekarang ini ya, kalau api itu kan merangkak. Gitu. Ada orang yang disuruh api itu ila tak bayi sampai kepada mana? Kedua mata kakinya. Ono sing sakmene. Makanya Nabi pernah wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati, wudu-wudu yang tak rata itu benar disulut. Jadi ketika naik di atas jahanam itu, ma minkum illa waridua. Tiada seorang pun kecuali apa? Akan menghadiri upacara itu. Asing di antara umat-umat muslim, umat terutama umat Rasulullah, yo lewat. Tapi orang sing copet itu. Seperti kilatan. Orang sing merangkak. Orang sing melaku. Itu panas kabeh. Dibantol lawan isor. Maka Nabi meringatkan, wudhu, hati-hati, tapak kaki, akop, tungkai-tungkai, disulut neraka. Jadi ada yang selamat atau kono sih cecel kabeh. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakum, coba panasnya neraka apa bumi ya. Panas radiasi nuklir itu sampai 70 kali. Tidak ada yang menyamai. Itu ya, kapal Indo Amerika destroyer itu ganti ya, ganti bahan bakar biasanya 5 tahun sekali. Kenapa? Itu bahan bakar nuklir. Masya Allah. Itu panas dunia ya, men. Nah, panas neraka gimana? Tidak ada kematian loh. Kemudian waminhum dan di antara mereka mantak fuduhunar. Ada yang disulut neraka api itu ila rukbatayhi sampai kedua lututnya. Nah, makanya dikai sujud. Sujud itu kondisi yang paling menyerah kepada Allah. Bukan sekedar rukuk, sujud ya Allah. Makanya anggota-anggota sujud ini ada pengamannya. Ya, umir tu'an asjuda ala sab'atil. Aku diperintah sujud ya a'dha pada 7 anggota, 2 tangan, dahi, 2 lutut dan ya otomatis ini katut wajahnya ini. Itu pengaman itu. Pengaman. Karena gerak-geraknya kan pengaman. Itu kan berita gaib, kan tidak tahu ya kalau tidak diberitahu. Makanya Rasulullah mengatakan ini tidak akan bercampur. Itu ya debu neraka dengan apa? Debu saat pertempuran. Jadi wong sing tahu melok bertempur, asapnya misiu, debunya medan tempur itu tidak akan bercampur dengan apa? Asapnya neraka. Dan semua anggota-anggota sholat itu dilindungi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wa minhum di antara mereka ya man ta'khudhuhun nar, ada orang yang dilalap api ila hujazati sampai pusarnya. Orang yang sama ini keselomot. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mukmin ya, kalau dosa-dosanya belum sampai bersih, dibersihkan balak di dunia. Makanya nek jenengan oleh balak, oleh loro, oleh pegel, mugi-mugi ya Allah, pegel kula niki ya jenengan ganti aman kubur sampai akhirat. Itu ya. Kalau kita merasakan kepayahan dunia, ya Allah harapan jangan sampai kau payahkan di akhirat ya Allah. Itu semuanya kafarot. Kafarot itu tebusan. Makanya syarat jadi kekasih Allah itu apa? Dulu mbak-mbak kita ini
alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Mbak-mbak biyen ngono, diusir londo. Wa udhu fi sabili, disakiti, diganggu di dalam jalan Islam. Wa qatalu, bertempur, wa qutilu, dipateni. Lau kafirona anhum sayyati, akan aku hapus dosa-dosanya. Tidak ada pembersihan. Untuk kubur kau harus bersih. Apa mana akhirat? Itu mbak-mbak kita dulu. Maka hikmahnya mungkin yang dibombardir Israel sampai habis semacam itu diselamatkan dengan balak di dunia ini. Nah, jenengan romo lu api mati tuh dunia ini dalam Islam daripada menit belum pasti. Walau nahu, baru diampuni, dikai balak, jannatin, dimasukkan surga. Surga apa? Surga istimewa itu yang tidak bisa dengan kecuali bala. Tajri min tahtiyal anhar, yang di sana semuanya permanen, tidak ada yang abadi. Coba kalau ada keteduhan itu ya, gemericik air, itu ya sekarang panas ini. Sampai-sampai ngarepe umat disiram, panas. Itu panasin dulu, panasin kok. Jadi hadirin rahimakumullah, kembali kepada wa minhum, ya, di antara mereka man ta'khuduhun, ada yang dilalap api ila tarkuwati, sampai apa? Ya, turkuwah, baunya. Ya, turkuwah. Sebetulnya turkuwah itu bukan bau gitu. Taroki, turkuwah, leher. Iki apa? Tahu digawe sujud no. Jadi mukmin itu bisa mengalami satu proses pembersihan. Itu ya, makanya nek jenengan dikayak ya Allah kesulitan hidup. Ya Allah mugi-mugi penghapus dari kesulitan akhirat ya. Itu ya. Ini gambaran dampak-dampak kejiwaannya gimana kita. Tapi kadang-kadang naik mulai itu lali mah. Lali kondisi ini. Ya, sudah terlibat aktivitas, makanya dikai sholat. Memulai aktivitas pagi, sholat. Nanti setelah aktivitas, setelah subuh ada zuhur. Setelah zuhur ada asar. Asar ada aktivitas maghrib. Ini ya, maghrib ada isya, istirahat. Terus hidup itu gitu. Ini pembersih-pembersih. Supaya apa? Tidak terjadi endapan. Endapan. Dunia itu gini ya. Unsur kesengajaan dengan tidak sengaja itu podo. Ini ya. Sengaja ngotori ya kotor. Gak ngotori pasti kotor. Itu pembersih, cleaner itu. Jadi setiap panjang hidup, makanya sholat tidak bisa ditinggal. Haji sepanjang hidup cuma sekali. Zakat nek punya harta. Itu ya. Poso setahun sekali. Itu pun ono dispensasi. Syahadat sekali, tapi diulang-ulang ya nggak apa-apa. Tapi sholat nggak bisa sampai dilepas dengan sholat. Itu menunjukkan apa? Ini pengaman sholat. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Orang kafir nggak punya pengaman semacam nggak punya. Sekarang nomor 5 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pola menegaskan ini. Jadi Rasulullah mengucapkan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma. Kenapa kok bukan yaumu yaumi? Uzkurul yaum. Lali ojo lali yo. Ingat, jangan lupa. Uzkur yaum. Jadikan pengingat hari itu. Ini ya. Yaqumun nas, manusia berdiri. Ya.
li rabbil alamin, yang berdirinya itu untuk apa? Pencipta semesta alam ini. Jadi menika ngadeg gak oleh ngomong nek gak diizinkan. Illa man adzina lahu rahman. Ya. Pada waktu itu bisu semuanya. Kecuali ngomong baru ngomong. Wakola sawaba. Ngomong bener. Pasti. Persis yang diomong. Dengan apa? Yang dilakukan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Muga-muga awak dhewe ngomong persis tapi sing bener, sing menyelamatkan. Pada di dunia saya malu untuk mengungkap aib-aib kamu. Tidak mungkin pada hari ini saya ngungkap aibmu. Ikra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini kamu yang membaca. Di dunia saya tutupi. Saya tidak mau. Di dunia saya tutupi. Apalagi sekarang. Ikra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup kamu yang membaca, menghitung. Sehingga orang-orang kafir itu tidak ada kehormatan. Orang sing diserano itu tanda itu. Itu ya. Makanya ngombe kiwo bareng hati-hati. Ini bukti. Bukti materi hukum pernah saya digunakan minum tangan kanan, tangan kiri. Menikah bukti ini. Iya ya Allah, ini bukti. Langkah kemana kaki? Ketika kamu mengambil dasar apa? Ketika kamu tidak mengambil dasarnya apa? Itu ya. Innama tujazzauna ma itu apa? Kamu mengambil, itu yang akan dibalas. Sehingga orang-orang kafir mengatakan kamu. Dalam surat kafir ini. Ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira falam yudlim rabbuka ahada. Wong kafir muni ini, kitab pun tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya tertera di situ. Ini ya. Wa wajadu ma'amilu, dia dapatkan semua kegiatannya. Ya, walam yudlim rabbuka ahada. Dan Allah tidak pernah menggolimi. Ini ya. Nah, makanya ono sing dihapus. Ono dungane Quran. Wong kafir gak duwe. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu untuk menghapus. Sajane awakmu ya ono kita hapus. Kenapa? Ini bukti ya. Bukti nanti. Jadi ada saat-saat ini dikunci iki sing ngomong. Tapi ada saat-saat semuanya itu akan menjadi saksi-saksi. Makanya yang dipakai sholat itu semuanya saksi-saksi. Orang kafir tidak punya itu. Kenapa? Tidak dikasih pembekalan kecuali dunia ini saja. Maliha ya, mahayatunna illa dunia. Ya. Tidak ada kehidupan kecuali dunia ini. Namun tuanah ya, kami hidup dan kami mati. Jadi hidup ini udah ulang. Itu ya. Bahaya orang yang punya pandangan sarwo dunia ini, Pak. Bahayanya apa? Dia tidak punya pengaman kecuali di karang-karang dewe, di kayak tembok, dengan teknologi. Tidak bisa, hati tidak bisa, ada teknologinya tidak bisa. Pengamannya hati itu ketika diajak tidak yang mempunyai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dunia ini sudah dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, ayo balik kepada pemilikmu, tenang dia. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam jajaran hambaku, bukan hamba selain aku. Baru wadkhuli jannati, masuklah surga. Itu donya itu dipanggil. Kerinduannya sudah di sana. Kerinduannya sudah di sana. Itu ya.
Jenengan siap kan? Siap aku. Saya pernah punya jamaah muni ini mati, jangan mati. Ya aku tenang kok. Apa bangunan aku iso ditutur loh berarti. Bangunan aku wis dadi. Kok iso tenang kok ya? Ini ya hadirin rahimakumullah. Makanya fathuli bi ibadi. Masuklah dalam jajaran hamba. Ini ya. Di mana jajaran hamba yang menghamba kepada Allah? Jangan menghamba kepada sesama manusia. Hambakan dirimu kepada Allah. Lumuni kalau uang ya menghamba kepada Allah itu uang. Ini ya. Tapi tidak ada angel kalau Allah yang melindungi. Tidak ada sulit kalau Allah yang mempermudah. Tidak ada mudah kalau Allah yang mempersulit. Makanya iya karena na'budu hanya kepada engkau saya menghamba. Tapi hanya itu sulit ya Allah. Wa iya karena nasta'in. Hanya kepada engkau. Kami minta tolong. Karena hanya itu sulit ya Allah. Ini ya. Kita lanjutkan. Kata hingga ya riba ahaduhum ya kata hingga ya riba roba ya ribu maknanya apa menunggu ya kata ya riba ahaduhum fi rasqihi ila ansofi udunaihi ada di antara kamu yang terbenam roba ya ribu itu terbenam ahadukum seorang di antara kamu fi rasqihi ya dalam keringatnya ila asnafi udunai sampai apa kedua daun telinganya iki rasional enggak ini ngombe apa orang ngombe kan butuh keringete ngombe apa waktu itu eh? Nah, ini ada pendapat ya ini masing-masing manusia itu tersita oleh amalannya kan ini ada pengelompokan ya makanya kita ini harus mengelompok dengan orang-orang soleh kumpul lah wong soleh ku ujiane wakeh makanya harus sabar itu ya nek sendiri wang yo angel tapi si angelan gumbul wong akeh wong sing api itu gumbul wong akeh tapi sabar ambek gangguane ngene ku angel coba ida ambek Nabi Musa akhirnya apa musuhnya akeh ida ambek Rasulullah dikira enak ya kok umpamanya awak dewe ketemu Rasulullah ya ya mungkin keder ini musuhnya wakil mau di sini ada yang mengatakan pengelompokan manusia itu ada genengan-genengan makanya yakumun nasli rabbil alamin ini ada pengelompokan ini hati-hati awak dewe tidak semasa dengan Fir'aun tapi alur kesejarahnya seluruh dengan Fir'aun hati-hati kena Fir'aun itu Pak. Padahal Fir'aun kan masa Nabi Musa ya. Ini. Jadi ada di antara kamu itu ya ribu terbenam ya tergenengi firoski ila ansofi udunai oleh apa peluhnya ya ila ansofi udunai sampai apa kedua daun telinga tapi ada yang mengatakan gini itu yang ditampakkan Rasulullah itu apa itu ya itu luapan telaganya Nabi itu duduk keringet ya keringet ngombe apa itu wallahu alam ini kan masalah gaib cuma tinjauan ulama semacam itu ada manusia itu yang dikumpulkan berdasarkan kelompok-kelompok berarti waktu keringet gaib ya sehingga dosa-dosanya itu diumpamakan itu tadi ya tapi yang ditampakkan kepada Rasulullah itu ada yang mengatakan itu air telaganya Nabi jadi luapannya semacam itu jadi sudah merasakan keteduhan saat digiring menuju telaga itu tadi
jumlah gelasnya sebanyak bintang di lautan. Itu ya, siapa yang meminum satu teguk tidak akan pernah merasakan kehausan. Jangan di surga itu meni orang mukmin, bukan minum karena haus, terpesona rasanya. Hausnya sudah hilang. Jadi menikmati semua minuman-minuman surga. Kenapa? Di surga itu tidak ada merasakan haus, tapi menikmati kelezatan minuman-minuman. Kenapa? Sudah dihilangkan pada upacara bangkit dari kubur itu tadi. Tapi ada umat yang ditolak, ditolak malaikat. Rasulullah mengatakan gini, "Hadza ummati." Niku umat kulo niku tandane umat kulo. Enggak, kamu tidak tahu. Ya, ya. Setelah kamu wafat, kamu tidak tahu kondisi dia. Ada yang murtad dari Islam. Jadi merasa tersiksa, digiring, ditolak oleh malaikat. Jangan sampai kita dikecewakan semacam itu dunia kubur sampai akhir. Semoga kita ini diselamatkan oleh Allah. Nah, kalau kita ngaji bab-bab semacam ini, supaya kita ini kuat perasaan takut kepada Allah. Takut-takut dunia itu biasa. Ya, takut yang beranjak. Takut aman, takut aman. Tapi di sana itu ada kondisi yang takut terus. Apa itu akhirat? Makanya la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali akhirat. Nek susah-susah terus, nek gampang-gampang terus. Bahagia bahagia terus. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali akhirat. Nek dunia itu apa sih? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu kesenangan yang memperdaya dari cara. Ono seneng akhirat meneh ono, susah akhirat ono. Itu yang seharusnya menjadi cita-cita masa depan kita. Menik ono susah ya Allah. Gak apa-apa susah dunia gak apa-apa. Makanya kaum muslimin ada yang diselamatkan dengan lewat perang. Dibunuh musuh-musuhnya. Kenapa? Allah yang paling tahu dengan apa Allah selamatkan hambanya. Ini ya, coba lihat siksa yang paling ringan ngono ae. Kerikil loro mendidih. Insyaallah. Itu ya. Semoga seluruh kegiatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan di dalam ibadah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya jaluk ampun nang Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi sa'iri biladil Islam. Allahumma antasir lana intisoraka bi ahbabika ala a'daik. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzil man khadalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzil man a'da'a hadzal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.